Duh, pengen banget liburan ke Bali. Duit 3 juta cukup nggak ya buat ke Bali? Tapi kok kesana harus pakai pesawat, nginep di hotel. Terus mobilitas di sana nanti pakai apa? Kan uangku minim. Gimana ya caranya biar bisa liburan mode hemat, posisi budget pas-pasan gini? Halo semuanya, jadi sesuai judul kali ini aku akan ngasih tips ke kalian gimana sih cara bikin rencana keuangan untuk traveling mode hemat. Tips ini udah aku praktekin berkali-kali dan bahkan berpuluh-puluh kali setiap aku mau traveling. Buat kalian yang pernah mampir di Instagram aku, pasti kalian pernah lihat di sana bahwa feed di Instagram aku itu kebanyakan foto-foto traveling kan. Karena ya traveling emang udah jadi hobi aku banget, jadi aku cukup tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan traveling ini. Tips ini ngebantu kalian banget buat hitung berapa sih sebenarnya biaya yang diperluin buat traveling ke suatu tempat. So, kita langsung aja ke tips yang pertama. Yang pertama, cari tahu HTM wisata tujuan. Kita perlu tahu HTM atau harga tiket masuk wisata tujuan kita. Hal ini perlu banget karena setiap kita traveling itu nggak cuman ke satu tempat aja kan. Terus kita juga perlu tahu itu wisata cuman bayar HTM-nya aja atau di dalamnya ketika ada spot foto kita itu bayar lagi atau enggak. Karena ada beberapa wisata yang bayarnya double-double guys. Jadi kita udah bayar HTM-nya, tapi di dalamnya ada spot foto, di situ kita harus bayar lagi. Jadi bakal banyak bayarnya. Jadi sebelum kita traveling kita harus tahu nih detailnya. Ini bayar HTM doang atau di dalamnya kita bayar lagi. Biasanya untuk mengatasi hal ini aku tanya ke teman-temanku yang udah pernah berwisata ke sana. Atau kalau enggak, kita bisa juga tanya ke admin pengelola wisatanya lewat DM di Instagram. Itu sih biasanya yang aku lakuin. Yang kedua, menginap di penginapan dengan harga terjangkau. Buat kaum-kaum traveling mode hemat, sebenarnya sekarang cukup bersyukur dan cukup bernafas lega ya. Karena sekarang tuh banyak banget hotel-hotel atau villa-villa atau homestay juga yang sangat terjangkau harganya. Mungkin pihak pengelola tahu kalau yang suka traveling itu bukan cuman kaum elit aja, tapi juga kaum-kaum yang emang budgetnya pas-pasan. Kalian bisa cari tahu hotel, villa, atau homestay dengan harga terjangkau dengan kalian bisa juga browsing di Google misal 5 villa termurah di Bali gitu ya. Atau kalian bisa juga cari tahu lewat website kayak tiket.com, Traveloka, atau website-website terkait. Di website itu selain kalian bisa lihat harga penginapan dari yang termurah sampai yang termahal, kalian juga bisa langsung booking di aplikasi itu untuk penginapannya jadi lebih mempermudah kalian. Oh iya, kalau kalian lebih pengen hemat lagi, kalian bisa kok nginep di tempat teman kalian yang dekat sama wisata tujuan kalian. Biasanya teman kalian bakal nerima dengan senang hati ketika kalian nginep di rumah teman kalian. Apalagi teman kalian itu udah bestie banget, udah best friend forever banget. Jadi pasti mereka nggak akan keberatan nerima kalian untuk nginep di rumah mereka. Yang ketiga, makan di tempat dengan harga terjangkau. Nah, makan ini juga perlu diperhatikan guys. Nggak mungkin kan kita traveling mode hemat tapi makannya di restoran mahal dan ngopinya di Starbucks. Kita bisa pilih tempat makan yang menunya itu terjangkau. Biasanya tuh ada tempat makan yang ngasih menu paketan. Nah, biasanya itu harganya lebih terjangkau. Dan itu nggak apa-apa guys, seriusan. Yang penting kalian tuh nggak kelaparan. Karena nggak mungkin kan kita traveling dalam keadaan lapar, karena itu bahaya guys. Biasanya sebelum traveling, aku juga stalking tempat makan dengan harga terjangkau yang dekat sama wisata tujuan aku. Hal ini aku lakuin biar kalau udah di lokasi aku udah nggak bingung mau makan di mana, dan otomatis ini mempersingkat waktu aku untuk nggak nyari tempat makan lagi ketika udah di lokasi. Yang keempat, pahami rute perjalanan. Hal ini penting banget karena kalau kita udah tahu rute perjalanan yang akan kita lewatin untuk sampai di wisata tujuan kita, itu bakal ngasih kita banyak keuntungan. Yang pertama, kita jadi nggak tersesat, dan yang kedua, kita jadi tahu berapa uang bensin yang kita keluarkan kalau kita pakai kendaraan pribadi dan berapa uang tiket yang dikeluarkan kalau kita pakai transportasi umum. Aku kasih contoh gini guys. Misal kita mau berwisata ke Yogyakarta. Nah, gini aku bakal jelasin guys. Ini adalah peta Yogyakarta secara keseluruhan. Jadi di sini ada selatan, utara, barat, sama timur. Nah, buat teman-teman yang dari arah barat atau timur, teman-teman bisa mulai dari wisata yang ada di sebelah selatan. Habis itu nanti kita bisa ke tengah, habis itu bisa ke wisata sebelah utara. Jadi kita itu harus tahu tempat wisata yang kita mau tuju itu di
sebelah mana, di selatan atau di tengah atau di utara atau di mana. Kita harus tahu dan gambarin itu. Di sini aku pengen, misal nih, aku pengen ke Gumuk Pasir, Pantai Parangtritis, Heha, Keraton Jogja, Taman Sari, Gunung Merapi, sama Candi Prambanan. Dan otomatis karena aku dari arah barat, aku akan ke selatan dulu. Dihabisin semua ini, ke sini, sini, habis itu baru lanjut ke tengah, ke Keraton Jogja, Taman Sari, habis itu baru lanjut ke utara, ke Candi, sama ke Taman Nasional Gunung Merapi. Jadi jangan sampai kalian teman-teman nggak tahu tempat wisata kalian itu di sebelah mana, tahu-tahu kalian asal aja ngikut Google Maps. Misal kalian udah di Gumuk Pasir, tiba-tiba kalian ke Keraton Jogja, habis itu kalian ke Heha, habis itu kalian ke Gunung Merapi, habis itu ke Taman Sari lagi, ke Parangtritis lagi. Jadi bolak-balik itu sangat-sangat memakan waktu dan tenaga teman-teman kalau kita nggak tahu rute perjalanan kita. Jadi untuk baca peta dan maps itu perlu banget untuk acuan kita bikin peta kayak gini supaya rutenya itu satu. Selatan dulu, baru tengah, baru utara. Jangan selatan, tengah, utara, selatan, tengah, utara lagi, selatan lagi. Itu nanti bakal bolak-balik banget. Gitu guys. Jadi kalau rute kalian bisa dipersingkat, otomatis kalian jadi nggak bolak-balik kan. Dan otomatis uang bensin atau uang tiket yang kalian keluarkan itu akan lebih sedikit dibandingkan orang yang nggak tahu rute perjalanan dan akhirnya bolak-balik di perjalanan, yang akhirnya bakal makan waktu, tenaga, dan uang lebih banyak lagi. Yang kelima, pakai kendaraan pribadi. Untuk tips yang kelima ini sebenarnya ini opsional ya guys. Kalian bisa pakai kendaraan pribadi atau transportasi umum sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya kalian gampang capek kalau bawa kendaraan pribadi, so kalian bisa banget pakai transportasi umum. Kalau pakai transportasi umum, kalian harus tahu harga tiketnya berapa, naik transportasi itu berapa kali, itu transportasinya bakal transit atau enggak, naiknya di stasiun mana, turunnya di stasiun mana, dan untuk sampai di tempat wisata tujuan kalian bakal pakai ojol atau kalian mau sewa motor atau mobil. Kalau kita naik transportasi umum, beneran deh kalian harus paham hal yang aku sebutin tadi. Karena jangan sampai kita nggak tahu hal apa yang harus kita lakuin ketika kita naik transportasi umum. Kalau kita nggak paham, bisa-bisa nanti kita malah nyasar ketika naik transportasi umum guys. Kalau aku pribadi, untuk tempat wisata yang jaraknya kurang dari 90 km dari rumah aku bakal pakai kendaraan pribadi. Tapi untuk wisata yang jauhnya itu 90 km lebih dari rumah aku itu bakal pakai transportasi umum. Sebenarnya kalau pakai kendaraan pribadi itu lebih simpel sih guys. Kita bisa kemanapun yang kita mau, nggak ada transit. Terus untuk sampai di tempat wisata kita nggak perlu sewa mobil atau motor atau ojek online. Tapi ya itu, ketika kita pakai kendaraan pribadi, kita itu rawan capek di perjalanan. Jadi nanti takutnya malah kecapean dan akhirnya nggak oke tubuh kita untuk kita bawa traveling seharian. Nah, di sini aku akan coba jelasin guys. Dari semua yang tips tadi aku kasih, ini bisa dibuat reng-rengan kayak gini dari HTM, penginapan, makan, sampai kalian mau pakai kendaraan pribadi atau transportasi umum. Di sini kasusnya aku bakal trip ke Yogyakarta selama 2 hari 1 malam. Untuk HTM-nya aku mau pergi ke tempat Candi Prambanan, Taman Sari, Heha Ocean, dan penginapannya di Homestay X 1 malam aja, dan makannya itu karena 2 hari jadi 6 kali 20 ribuan. Aku bakal makan di rumah makan Padang. Untuk bensinnya, karena aku pakai mobil, aku bakal habisin 400.000 untuk pulang pergi. Dan totalnya kayak gini, Prambanan 40.000, Taman Sari 5.000 untuk HTM-nya, Heha Ocean 20.000 untuk HTM-nya, dan untuk homestay-nya 130.000, untuk makan 120.000, untuk bensinnya 400.000. Jadi di total itu ada 715.000 untuk kita trip ke Yogyakarta 2 hari 1 malam. Ini kalau dari rumah aku ke Yogyakarta ya guys. Jadi kalian bisa banget untuk rubah ini sesuai dengan kebutuhan kalian dan tujuan wisata kalian. Oke, itu dia tips traveling mode hemat dari aku, terutama untuk membuat rencana keuangan untuk traveling. Semoga video ini membantu kalian buat bikin rencana keuangan untuk traveling yang tentunya dengan budget pas-pasan dan ingin menghemat pengeluaran untuk traveling. Kalau kalian udah praktekin tips di video ini dan kalian udah traveling ke tempat yang kalian mau, kalian bisa share pengalaman kalian dan cerita kalian di kolom komentar ini, atau bisa juga DM aku di Instagram di @oktaliarahma. And ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you in my next video. Bye! Jangan lupa liburan guys, jangan kerja terus.